Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 9 sampai pasal yang ke-24 ayat 8. Judul renungan kita pada hari ini adalah Yang Kau Pandang Baik. Dengan 3.000 prajurit Saul memburu Daud. Daud dan kelompoknya pasti terpojok bersembunyi di gua. Tak disangka Saul dan pasukannya berhenti di sekitar gua itu. Tiba-tiba Saul memasuki gua sendiri. Tuhan menyerahkan dia ke dalam tanganmu, kata para pengikut Daud. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik, desak mereka. Tetapi Daud menolak membunuh raja itu. Dialog antara Daud dan para pengikutnya menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik menurut seorang belum tentu baik menurut yang lain. Memang semua pertanyaan apa yang harus kita lakukan selalu bisa dijawab dengan lakukanlah yang baik. Tetapi jika ditanya manakah yang baik itu, jawaban orang bisa tidak sama. Tiap orang bisa memiliki versi yang berbeda tentang apa yang baik, faktor apa yang menentukan. Faktor penentunya adalah sesuatu yang diyakini sebagai hal yang terpenting. Bagi para pengikut Daud, hidup aman, nyaman adalah yang terpenting. Sebab itu bagi mereka yang baik adalah memusnahkan penghalang bagi hidup aman dan nyaman itu. Bunuh Saul. Tetapi bagi Daud, Tuhan dan kehendaknya lah yang terpenting. Tuhanlah yang mengurapi Saul, hormat dan kasih Daud kepada Tuhan membuatnya menghormati dan mengasihi orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud sungguh melakukan hal yang diyakininya. Pertanyaannya bagi kita, apakah yang kita yakini sebagai hal yang terpenting? Hal macam apakah yang kita pandang baik? Maukah kita meniadakan jarak antara apa yang kita pandang baik dan tindakan yang kita lakukan? Tuhan menolong kita. Oke, renungan kita pada hari ini judulnya lolos dari maut. Dikejar-kejar, mau dibunuh, tetapi dikasih kesempatan untuk membunuh, malah membiarkan musuhnya lolos. Gitu ya. Itu garis besarnya, ceritanya seperti itu. Nah, kita baca 1 Raja-Raja pasal yang 23 ayat 9 sampai pasal yang 24 ayat 8. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, dia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah dia maju berperang. Maka Daud tinggal di padang gurun dan di tempat-tempat perlindungan. Dia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Dia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dan berkata kepadanya, jangan takut. Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang di rumahnya. Tetapi beberapa orang sih pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami, di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan, silakan datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana dia berada, dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa dia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri,
maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul, dan Daud orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah dia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud, serta orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang dan sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, "Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi." Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di Gunung Batu Kambing Hitam. Dia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang telah dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena dia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya itu dengan perkataan itu, dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Nah, dari sini kita lihat ya, ayat 9, 10, 11, 12 ya. Judul slide-nya adalah ketika ancaman tiba. Nah, pada waktu ayat 9 kita lihat Saul itu berniat jahat terhadap Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia tahu ada orang yang mau berniat jahat terhadap dia. Dia itu bawa baju efod. Tujuannya untuk menghubungi Tuhan, gitu ya. Jadi Daud itu bertanya kepada Tuhan di tengah situasi yang sangat pelik yang dialami. Daud datang kepada Tuhan dan mencari jawabnya dengan berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Saudara, Daud bertanya, "Apakah hambamu ini akan diserahkan?" Tuhan jawab, "Ya." "Apakah Saul akan datang?" Tuhan jawab, "Ya, dia akan datang." Jadi Daud ini minta petunjuk sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi yang seperti ini? Haruskah saya tinggal atau haruskah saya lari? Kalau misalkan Saul ini datang, kemudian Daud ini tetap tinggal, maka yang terjadi adalah ayat 10, yaitu Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Penduduk kotanya itu dimusnahkan. Jadi orang yang tidak berkenaan dengan Daud pun bisa-bisa musnah, bisa-bisa ikut mati. Padahal di ayat 12 yang menyerahkan Daud itu juga penduduk Kehila juga. Jadi seharusnya kalau tahu seperti ini, Daud itu kan ya biarin aja, biar mati sekalian tuh penduduk Kehila. Tapi enggak seperti itu. Mari kita lihat ya. Ayat 13, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya kira-kira 600 orang. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Jadi tujuan daripada keluar dari Kehila menurut saya, selain menyelamatkan diri dari kepungan Saul, Daud juga ingin menghindari pertumpahan darah di Kehila. Harapannya Saul tidak mengembur Kehila, karena percuma ngembur Kehila, wong Daudnya sudah pergi kok. Jadi dengan cara berpikir seperti itu, maka loloslah penduduk Kehila dari kepungannya Saul juga.
Jadi seharusnya penduduk Kehila ini berterima kasih loh kepada Daud. Tetapi seringkali ketika seseorang tuh melakukan hal yang berjasa bagi orang lain, orang yang tadi menikmati jasa tersebut terkadang tuh lupa atau tidak merasakan bahwa dia itu sudah ditolong oleh orang lain. Nah, itu yang dialami oleh penduduk Kehila ya. Nah, hal yang menarik sini adalah di tengah sesuatu ancaman terhadap dirinya, Daud itu tidak lupa untuk memperhatikan nasib sebuah kota yang bisa saja binasa gara-gara dirinya. Masih mikirkan orang lain loh, Daud itu. Luar biasa ya. Menurut saya ini sikap yang harus dicontoh sih. N14. Sikap Daud di tengah ketidaknyamanan karena dikejar oleh Saul. Oh, ini salah ini ya. Ini Saul. Oke. Sikap Daud di tengah ketidaknyamanan karena dikejar Saul. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Dia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu, Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara, kemauan Daud untuk tinggal di padang gurun adalah suatu kemauan untuk menderita di tengah situasi yang sangat pelik. Saudara, kalau tinggal di Kehila, mungkin Daud tidak menderita, karena itu adalah suatu kota. Tetapi ketika tinggal di padang gurun, Daud harus menghitung masak-masak, gitu ya. Yaitu apa? Mempertimbangkan keperluan logistik, keperluan makan, dan lain sebagainya. Untuk 600 orang ini. Jadi, tinggal di padang gurun itu pasti lebih susah. Tapi mau tidak mau ini adalah suatu pilihan. Supaya Daud bisa selamat dari kepungannya Saul. Ketidaknyamanan mau diarungi oleh Daud demi adanya keselamatan bagi banyak orang. Nah, apakah kita sudah merelakan kenyamanan hidup kita sehingga oleh karenanya hidup orang lain bisa jadi lebih mudah? Seringkali kita kan yang penting pikiran aku nyaman dulu, orang lain susah, peduli amat. Tetapi Daud ini kebalikannya, dia rela susah demi orang lain itu selamat. Nah, ayat 15 dikatakan, Daud itu takut karena Saul telah dengar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Saudara, bayangkan Anda hidup di dalam kehidupan ini tahu ya, ada pihak yang sangat menginginkan kematian saudara. Kira-kira saudara takut enggak? Ya takut yuk. Karena di mana-mana merasa tidak aman. Di mana-mana merasa ada orang yang mungkin saja sewaktu-waktu dia itu bisa menghabisi kamu. Sewaktu-waktu. Karena Saul ini tidak berhenti itu bergerak. Karena Saul ini tidak berhenti bergerak untuk mencari keberadaan Daud. Nah, ini salah ya. Tulisan Daud. Karena Saul ini tidak berhenti untuk bergerak mencari keberadaan Daud. Ya seperti itu. Luar biasa. Ketakutan daripada Daud. Jadi dia tuh rela hidupnya tidak nyaman, dikejar-kejar, hanya demi supaya orang lain itu menikmati kehidupan. Lebih tepatnya dia, menikmati kehidupan. Karena kalau Daud ini memilih tinggal di Kehila tadi, maka Saul begitu menggempur penduduk Kehila, pasti juga akan binasa. Nah, kemudian di tengah ketakutannya, Tuhan mengirimkan seorang yang bernama Yonatan, yang tidak lain tidak bukan adalah anak Saul sendiri, pergi kepada Daud di Koresa. Jadi artinya, Yonatan ini ngerti loh posisi Daud di mana. Saya tidak tahu ya kenapa Yonatan bisa ngerti ya posisi Daud di mana ya. Apa mungkin karena kedua orang ini sahabat sejak lama, sehingga Yonatan ini tahu tempat-tempat favorit yang kira-kira Daud berada itu seperti apa. Nah, kekuatan itu diberikan dari Yonatan kepada Daud. Apa yang dilakukan oleh Yonatan? Yonatan ngomong gini, kalimat yang berwarna merah ya. Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau, dan engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Kalau misalkan Tuhan itu sudah berjanji bahwa Daud akan menjadi raja, maka janji itu tidak mungkin batal. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jikalau rencana Tuhan terhadap Daud
itu adalah menjadi Raja Israel. Maka bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau Daudnya ini mati dalam pengejaran Saul? Kan tidak mungkin. Nah, karena Yonatan ini sangat percaya terhadap janji Tuhan, maka kepercayaannya Yonatan ini menguatkan daripada ketakutan yang dirasakan oleh Daud. Kemudian, kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya ya, pasti. Gak mungkin Yonatan ini nanti pergi menetap bersama-sama dengan Daud. Karena kalau nggak gitu nanti Saulnya kan pasti curiga, Yonatan ini kemana kalau di rumah nggak ada. Jadi, hal yang penting lagi, sekalipun Yonatan ini tahu posisi dari Daud itu tepatnya ada di mana, tapi dia tidak pernah membocorkan posisi Daud kepada Saul ayahnya. Karena dia bisa memilahkan mana yang benar dan mana yang salah. Ini luar biasa ya. Jadi bukan hanya karena engkau keluarga, maka tidak peduli benar atau salah, maka saya harus mendukung dia, enggak. Tetapi kebenaran itu jauh lebih diutamakan oleh seorang yang bernama Yonatan daripada daripada sekedar hubungan darah, gitu ya. Nah, ketika Saul ini terus-menerus mengejar daripada Daud ya. Dan ketika ayat 26 ini hampir Daud ini ketangkep. Karena ini sudah dalam satu gunung, cuma Alkitab memberitahukan di sisi gunung sebelah sini, Daud ada sisi gunung sebelah sana. Gunungnya sama, tinggal satu sini, satu sana. Dah, sudah berdekatan sekali. Tapi pertolongan Tuhan itu memang tidak mungkin terlambat. Karena di ayat 27 dikatakan, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Jadi campur tangan Tuhan itu tidak pernah terlambat ya. Karena Tuhan menggerakkan bangsa Filistin untuk menyerang kediaman Saul. Sehingga mau tidak mau, hal itu memaksa Saul untuk mundur. Saat inilah Daud bisa merasakan betapa pertolongan Tuhan yang diucapkan oleh Yonatan, janji Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupannya. Nah, ayat 29, lalu Daud ini pindah-pindah tempat, kan nggak mungkin ya kalau bertempat tinggal di satu tempat, maka takutnya nanti ketahuan. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Nah, ternyata intelijen daripada Saul ini ada di mana-mana ya. Saya rasa orang-orang di daerah kekuasaan Saul itu pasti diultimatum mungkin kalau ketemu sama Daud akan dikasih hadiah. Sehingga informannya itu banyak sekali gitu ya. Itulah sebabnya Daud lebih memilih untuk tinggal di padang gurun, di mana jarang sekali ada orang yang tinggal di sana, sehingga informasi yang didapat itu harusnya minim. Nah, tapi ya terlepas daripada itu, intelijennya Saul ini canggih, bisa mendeteksi Daud ada di En-Gedi. Nah, di ayat 1 dikatakan Saul itu pulang sesudah memburu orang Filistin, berarti kan barusan perang sama Filistin ya. Diberitahukan kepadanya, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Wah, langsung ya. Tanpa istirahat, tanpa tedeng aling-aling, kemudian Saul ngomong, 3.000 orang pele, langsung serbu, cari Daud. Jadi Saul ini benar-benar dendam kesumat ya. Habis berperang melawan orang Filistin, langsung tanpa istirahat, gerak mengejar daripada Daud. Ini berarti 3.000 orang kekuatan Saul melawan 600 orang kekuatan daripada Raja Daud. Dari sini kita bisa lihat ya, seorang itu bisa digerakkan secara luar biasa, extraordinary, oleh cinta kasih. Siapa yang digerakkan cinta kasih? Yesus, Bunda Teresa, yang mengasihi orang dengan luar biasa sekali. Tapi ada orang yang digerakkan oleh kebencian, hatred driven, yang dapat melakukan kegiatan itu dengan secara extraordinary, lebih dari biasanya. Karena kebencian, bisa juga. Seperti Saul, karena bencinya terhadap Daud, maka setelah berperang dia tidak peduli. Dia mengalami kelelahan mungkin, dia butuh istirahat, dia tidak peduli terhadap hal itu. Pokoknya orang yang gua benci, gua ingin binasakan. Jadi ini orang yang digerakkan hidupnya oleh hatred driven. Nah, saudara, sebagai orang yang dipenuhi oleh cinta kasih, atau saudara
digerakkan oleh roda-roda kebencian yang berputar selama ini di dalam kehidupan saudara. Saudara sendiri yang bisa menjawab, ya. Jadi kesempatan emas yang terlewatkan. Jadi ceritanya Saul itu masuk ke dalam gua untuk buang hajat. Nah ternyata di dalam gua itu ada Daud dan orang-orangnya itu sembunyi di belakang gua itu. Terus orang-orang ngomong, wah ini saat yang paling tepat untuk bunuh Saul. Ibarat sepak bola ini menendang bola ke gawang kosong. Ya pasti 100% gol. Ibarat badminton ini melakukan smash terhadap bola pengembalian lawan yang sangat nanggung. Pasti 100% masuk. Ini kalau Daud mau, Saul itu sudah mati dan tidak lagi bisa ngejar-ngejar Daud. Ini kalau Daud mau gitu loh. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Daud bilang, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian, yaitu membunuh Saul. Alasannya adalah karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah Saul, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, jadi inilah alasan Daud tidak mau membunuh Saul, yaitu dia tidak ingin mendahului hukuman Tuhan atas Saul. Daud pasti tahu Saul itu digerakkan oleh hawa nafsunya. Tetapi Daud tidak merasa dipakai menjadi alat Tuhan untuk menghukum Saul. Tidak pernah atau diperintahkan bunuh Saul. Tidak pernah. Karena Daud itu hanya disuruh lari, meninggalkan kejaran Saul. Nanti yang mencabut nyawa Saul itu ada tugasnya tersendiri. Bukan Daud. Jadi Daud itu hanya berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tidak pernah dia berbuat melampaui daripada yang Tuhan mau. Daud juga bukan pemimpin yang meminjam tangan orang lain untuk melakukan keinginannya. Atau tangan bawahannya untuk melakukan keinginannya, untuk melakukan dirty job, pekerjaan kotor. Jadi kalau pinjam tangan orang lain, yang disalahkan anak-anak orang lain. Padahal kalau diselidiki lebih lanjut, yang nyuruh adalah Daud. Daud bukan pemimpin yang seperti itu. Daud bukan orang yang melakukan dirty job dengan meminjam tangan orang lain. Daud siap menanggung resiko bahwa Saul jika tidak dibunuh saat itu, maka selamanya Saul itu akan mengejar Daud. Ceritanya seperti itu. Daud ngerti dengan jelas. Tetapi dia juga ngerti dengan jelas bahwa Allah itu tidak memakai dia untuk membunuh Saul. Itulah sebabnya Daud tidak berani melakukan hal-hal yang seperti itu, membunuh itu kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu Saul. Saudara, apakah Anda melihat Anda sudah gregetan gitu ya sama orang-orang tertentu gitu ya? Aduh, ini kalau sudah punya kuasa pengen tak gitu ya. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan memang tidak suruh saudara untuk sebagai alat untuk membuat mereka itu jerah, orang-orang itu jerah, jangan berbuat sesuatu yang melebihi daripada apa yang Tuhan suruh. Karena Tuhan sungguh mempunyai rencana yang indah buat saudara dan juga buat untuk orang itu. Siapa tahu di tangan orang lain mungkin orang itu bisa bertobat, tapi di tangan saudara tidak cocok. Bisa saja kan seperti itu. Jadi belajarlah untuk taat terhadap apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.